إلى شرف المآخذ ألا وهو المنهج المحمدي، والحمد لله الذي خصنا بالخصائص المحمدية وفضلنا بالمحبة الصافية، ونسأل الله تعالى أن يرقينا إلى فضل عظيم وجنة عدن ورؤية بلا حجاب إلى ربنا رب العالمين. Amma ba'du, jemaah yang dimuliakan Allah, ini sebagian besar buka puasa, betul? Buka puasa, sebagian tidak, tidak apa-apa. Yang berpuasa menahan makan minum karena cinta Allah atau karena diet? Cinta Allah, alhamdulillah. Yang tidak puasa minimal puasa emosi ya. Puasa emosi, puasa berkata-kata kotor. Sebenarnya pecinta Rasul tidak perlu menunggu 12 Rabiul Awal untuk maulid. Karena Sayyidina Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Su'ila an yaumil itsnain, beliau ditanya tentang hari Senin, apa jawaban beliau? Dzaka yaumun wulidtu fih, itu hari aku terlahir. Jadi setiap hari Senin, hari lahir. Dalam hadis Muslim yang lain beliau bercerita bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pepohonan pada hari Isnin. Bahasa Arabnya Isnin. Di kampung saya nyebutnya Senayan. Ternyata di sini Senayan lain lagi. Ya, ada pasar Senen, ada Senayan. Ya, Senen itu setelah kami generasi-generasi tahun 80-an sekolah, baru kita nyebut hari Senin. Tapi bapak saya nyebutnya Senayan. Guru saya, mursyid saya nyebutnya Senayan. Setiap Senin banyak-banyak bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang sering kami sampaikan dan ini tidak bosan saya sampaikan, Imam Ahlul Hadis disebut Khatimul Huffaz fi akhir zaman. Beliau penghafal terbanyak hadis bersama Imam Suyuti, namanya Imam As-Sakhawi, seniornya Imam Suyuti. Beliau menulis kitab dengan judul Al-Qaulul Badi'. Apa judulnya? Al-Qaulul Badi'. Semoga nanti teman-teman penerbit buku-buku Islam menerjemahkan ini, ya. Ini bagus untuk kita semua. Mestinya semua yang suka maulid, suka sholawat punya kitab ini. Ini yang nulis Imam Ahli Hadis, tapi dia bisa membedakan. Ada halnya ilmu hadis diterapkan secara saklek. Ada saatnya menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu hadis bukan ilmu maksud, bukan ilmu yang permanen yang dijadikan patokan. Ilmu hadis ini hanya salah satu instrumen memahami teks. Ya, bukan segala-galanya. Masih ada ilmu-ilmu yang lain, ilmu ushul fiqih, ilmu aqidah, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Imam Al-Baihaqi nulis kitab Syu'abul Iman yang kita kaji setiap Senin ini, dan alhamdulillah sudah jalan berapa nih Pak Pengurus? Sudah ada setahun, 2 tahun kita? 2 tahun ya, sempat digugat karena persoalan Palestina. Dia nggak tahu kalau dadaku dibelah isinya love Al-Quds, love Palestine. Cuma kita beda cara berjuangnya yang berbeda. Kalau beda cara berjuang, masa kita menuduh orang yang beda dengan kita tidak cinta, kan enggak? Ekspresi cinta boleh beda, cintanya sama, ya. Pengurus digugat, ya. Dan alhamdulillah pengurusnya istiqomah, ya. Tapi seandainya diancam pengurusnya dan pengurusnya takut, saya akan mundur juga. Karena waktu rame-rame masalah saya dituduh bola menyembah Nabi Isa boleh, kan aneh ini. Saya S1, S2, S3 akidah filsafat, Pak. Orang akidah mana mungkin mengatakan Nabi Isa boleh disembah. Dia nggak dengar videonya full bahwa saya mengutip imam ini dan segala macam.
Itu pun di tempat yang kita mulai buat kajian hadis dan akidah, tasawuf dari 2012, saya digugat oleh orang yang saya bawa pengajian ke situ. Jadi kita masukin nama-nama ustadznya dan kita rubah cara pengajiannya. Semua pengajiannya pakai kitab. Dan sekarang sudah jadi, alhamdulillah. Tapi niat saya salah dulu. Niat saya untuk mengeluarkan satu kelompok ekstrim dari masjid itu. Ternyata sudah keluar yang bentrok sesama ahlus sunnah. Ya, nggak heran. Dulu Abu Bakar juga ada selek dikit dengan Ali, ya. Umar apalagi kenceng dengan Ali. Aisyah juga perang dengan Ali, itu biasa, ya. Jadi orang bertengkar, berselisih bukan berarti benar salah. Ahlul haq, ahlul batil. Ini hanya masalah ijtihad, kecenderungan, ya. Itu saya diancam Pak Pengurus. Ini saya kasih tahu aja, Pak Pengurus mungkin akan diancam sampai nanti. Terserah kuat-kuatannya mana. Apa kata si Ustadz ini? Kawan saya. Yang kita ajak nama dia masuk ke situ, ya. Ini banyak, ada beberapa orang, tapi saya nggak kasih tahu kalau kita yang ngajak dia, masukin nama dia, ya. Dia ngerasanya dia yang hebat di situ, ya. Kalau orang udah ngerasa hebat mau gimana lagi, Pak? Atau ngerasa menguasai murid. Nah, ini gawat ini. Bapak kalau ngaji ke tempat lain, saya nggak cemburu, saya senang. Oh, berarti pengajian saya sukses. Bapak ini jadi doyan pengajian. Tapi kalau ada ustadz yang iri hatinya belum selesai, kalau Bapak ngaji ke saya, itu dianggap, oh kamu ambil muridku ya? Ini sudah capek Pak dengar orang-orang begitu. Wajar Imam Ghazali, orang yang datang setelah beliau beberapa tahun, mengatakan kitab Ihya ini ditujukan untuk ahli-ahli agama yang hatinya busuk. Hatinya penuh dengan kebencian, iri dengki. Jadi kepada para ustadz yang masih iri, ada orang viral iri, ada orang punya murid banyak iri, ada orang diundang ke tempat ini iri. Bacalah Ihya dengan benar, jangan, dan tujukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Wah, ini cocoknya untuk Ustadz Syahanu nih, bukan. Berkaca, al-mu'min mir'atu li akhihi. Mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Apa kata si Ustadz itu ke pengurus? Dan mereka sepakat, sekian masjid dikatain begitu. Untungnya basis pengajian saya bukan masjid. Basis pengajian saya surau. Apa beda masjid dan surau? Surau itu zawiyah, tempat mengajar ilmu zikir dan kitab. Basicnya talqin dan bai'at thariqah. Itu bedanya. Kalau masjid, siapapun boleh datang keluar, boleh datang keluar. Kalau surau, orang ngaji di situ emang sudah ditalqin. Talqin bukan untuk orang mati Bapak Ibu. Dibaiat zikrullah. Ya. Bahwa dia sumpah setia kepada Allah dan Rasulnya melalui jalan gurunya. Itu bedanya. Mau dihapus pengajian saya di masjid semua juga gak apa-apa. Apa kata mereka? Kalau Ar-Razi masih ngajar di masjid ini, saya gak ngajar lagi. Dia jadi martir dia. Pengurusnya agak polos ya, ngomong begitu sama kita. Seharusnya dia gak ngomong begitu sama saya. Saya rasa pengurusnya mau ngomong gini aja, Ustadz nih jadwal kita udah banyak, Ustadz kita kurangi dikit ya. Saya langsung paham Pak. Tapi kalau dia ngomong begitu kan kita sedih. Pengurus terancam. Akhirnya saya katakan rahmah dari saya dengan marah saya lebih banyak rahmah. Saya katakan Pak Pengurus kalau begitu biar dia saja yang ngajar. Biar saya mundur, majelis saya masih ada. Ya, kalau rezeki alhamdulillah saya dosen. Saya tidak bekerja mencari duit dari ceramah. Oh gitu ya, nggak tahu dia tersinggung atau enggak. Semoga dia tersinggung ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, ini kita berbicara tentang cinta. Berbicara tentang cinta. Bagi saya orang sudah mau ngaji, saya sudah sedang Bapak Ibu walaupun tidak lewat kami. Asbabnya kami boleh. Habis itu dia mau ngaji ke siapa, alhamdulillah. Ya. Dan saya senang sekali kalau ada orang setiap hari dia punya jadwal mendengarkan pengajian siapa. Kita nggak cemburu di depan kita nih, dia dengar ceramah orang lain padahal dia murid kita. Gak ada masalah. Karena guru tidak menguasai murid. Yang menguasai seorang murid adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih melanjutkan bab ke-10 tentang cabang iman yaitu al-mahabbah fillah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah.
cintanya makhluk dengan Khalik beda. Ini kesimpulan kajian yang lalu. Kalau Allah mencintai, itu limpahan kasih sayangnya. Kalau makhluk mencintai, karena dia kurang. Bapak Ibu ini, kenapa perlu pasangan, perlu anak, perlu kawan? Mencintai pasangan, mencintai sahabat, mencintai kerjaan, karena kita memerlukan itu, betul nggak? Karena kita butuh, need, muhtaj, hajah. Itu sebabnya Imam Nawawi tidak sempat menikah, karena dia sibuk mengajar, sibuk menulis, udah niat menikah tapi belum sempat menikah. Dia mengajar 12 ilmu setiap hari, menulis juga, tidurnya hampir-hampir tidak ada dia tidur, tapi dia udah bangun kira-kira jam 3 dia sudah bangun, dia tahajud, witir 11 rakaat, terakhir dia kemudian makan minum, udah dia ngajar, nulis, udah gak sempat. Umurnya tidak sampai 50, hanya 40 sekian. Allah wafatkan. Mungkin kalau kita sekarang nyebutnya gagal ginjal. Ya, kenapa? Biasanya kayak Nurholis Majid tahu, orang yang sangat kontroversial, tapi sekarang orang mulai menemukan kebenaran-kebenaran dia. Meskipun di satu sisi disebut pluralis atau liberalis, saya nggak ada urusan dengan itu, tapi filsafat dia, kebijaksanaan dia tentang nasionalisme dan keislaman itu luar biasa. Ini beliau juga kata murid terdekatnya, sering ngopi, lupa minum air putih, seperti teguran Pak Dokter saya. Ya, kurang minum, banyak ngomong. Kita kalau ngomong itu cairan tubuh berkurang, Bapak Ibu. Ya, jadi lihat aja kalau wajah saya agak sembab, berarti saya kebanyakan ngajar, lupa minum. Karena sudah meminum ma'rifatullah. Kata Rumi, orang kalau sudah minum air anugerah batin itu dia kenyang. Dia lupa. Ya. Namun kita masih punya tubuh ini, Bapak Ibu ya. Apa makna mahabbah? Dia kemudian nukil gurunya namanya Al-Imam Al-Hulaimi. Al-Hulaimi punya kitab judulnya juga sama, Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman, tapi kitabnya hanya segini. Ya, cetakan yang paling kecil. Lalu kitab ini menjadi 9 jilid. Ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, dia nukil lagi kalam gurunya, dia kembangkan lagi ilmunya. Apa kata beliau? Guruku Al-Hulaimi menjelaskan bahwa cinta kepada Allah ada berapa makna di sini? 10. Waduh banyak, Pak. Ada indikator 10 cinta kepada Allah. Coba cek ya. Pertama, sehingga 10 ini masuk kategori kalau ada salah satu di kita, berarti kita betul positif cinta kepada Allah, maka termasuk lingkungan orang yang al-mu'min billah, percaya ya. Yang pertama al-i'tiqad, percaya bahwa Allah Ta'ala mahmudun min kulli wajhin, terpuji selalu maha baik dalam segala hal. La syai'a min sifatihi wa illa wa huwa madhu lahu. Semua nama dan sifatnya adalah pujiannya. Semua perbuatannya adalah sesuatu yang paling baik untuk kita. Sudah begitu belum? Punya keyakinan hidup? Tiada satu detik lewat di alam semesta melainkan Allah menakdirkan sesuatu yang baik. Mungkin Bapak Ibu nanya, demo kemarin yang kemudian bentrok ada segala macam, ini baik nggak? Nggak usah jawab itu, nggak usah jawab itu. Saya punya sahabat, tempat usahanya terbakar. Tapi asbab itu, sekarang dia punya 7 toko. Gimana Pak? Bagus terbakar atau tidak? Kalau nggak kebakar-bakar, tokonya satu aja dan tradisional. Zahirnya buruk, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala baik. Kita punya sahabat, masih hidup, banyak, ada berapa orang. Ketika dia sehat, dia lupa lalai kepada Allah. Kepada pasangannya juga enggak terlalu perhatian, kasar ya. Ketika dia kena sakit, ya, apa yang terjadi? Dia tambah sayang sama pasangannya. Dia tambah perhatian sama pasangannya. Dan itu banyak, lebih dari 20 orang kita temui begitu. Itu urusan sakit aja.
Maka dulu kami ada ajaran dari guru, seminggu itu mesti pergi menjenguk orang sekali. Seminggu itu ada sekali, nah, dalam seminggu itu juga ada kita ke pasar sekali. Dalam seminggu itu kita juga masuk ke tempat-tempat pendidikan sekali. Dalam seminggu itu kita masuk ke tempat orang-orang bicara tentang dunia, mungkin bisnis apa sekali. Ngecek hati. Apakah ketika ke rumah sakit hatinya ingat Allah, ke pasar masih ingat Allah enggak? Itu ada guru-guru kita yang uji begitu, ya. Namanya Thariqah Ruhiyah, Khadiriyah, mengetes ruh kita, manhaj Nabi Khidir. Diambil dari amalan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami gitu amalannya, ya. Masuk pasar, hatinya lupakah kepada Allah? Ibu kalau masuk ke Tamrin City atau Tanah Abang gimana, Bu? Matanya langsung lebar ya, seperti ilustrasi AI, gitu ya. Bapak-bapak ini sama aja deh. Dia paling kesel kalau belanja. Ya. Yang kedua, nah yang ini coba cek, sudahkah kita memahami bahwa semua yang Allah lakukan itu baik? Sudah belum? Hari ini semuanya baikkah? Ya. Ingin bahagia? Ingin bahagia? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah baik sangka kepada Allah, kita akan baik sangka semua makhluk, apalagi kepada orang tua, pasangan, anak, kawan. Baik sangka, insya Allah hatinya senang. Mau mulai sengsara, mulailah buruk sangka kepada Allah SWT. Lalu pertanyakan, ya Allah kenapa engkau masih takdirkan aku begini? Padahal aku sudah sholat 5 waktu, padahal aku sudah demo, aku sudah aktif urusan Palestina, aku sudah ikut pengajian fulan, kok hidupku masih begini-gini? Orang yang suka bertanya begitu, hidupnya langsung gak enak. Jangankan itu. Kalau di dunia pendidikan Islam, kalau ada murid bertanya, kok guru begitu sih? La yufliha abadan. Dia tidak akan bisa belajar dengan gurunya. Ternyata saya cek itu kalam di dunia pendidikan diambil dari kitab Imam Suhrawardi, kitab Awariful Ma'arif, kitab ulama Ahlus Sunnah. Dia punya lembaga pendidikan dulu, tapi dia seorang sufi. Ahli hadis sufi mengajar kitab dan dia jadikan itu sebagai adab seorang murid yang ingin menjadi wali Allah, yang ingin menjadi alim billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin ilmunya ketransfer semua, ngikut guru, belajar husnuzan kepada Allah itu, kepada Rasulullah, berhusnuzan dulu kepada guru. Menerima uzur seorang guru, oh mungkin dia lagi begini gitu. Kok guru gitu ya? Nah itu kan ada teman nanya ini, kok Ustadz Syahnu begitu ya? Kita ngomong apa? Oh mungkin dia lagi keselak, mungkin dia lagi emosi, mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Bisa begitu nggak sama Ustadz? Ya antum tidak akan jadi juri lagi. Kapan ilmu itu sulit masuk ke dalam diri seseorang? Ketika dia terlalu bersyarat ketika berguru. Ya, kita melarang fanatisme, tapi kita menyuruh seorang murid agar mencintai gurunya. Jadi saya ditanya dulu, di saat semua kawan-kawan kita belajar bahasa Arab nggak bisa, jadi sekelas tuh nggak bisa ngomong bahasa Arab dulu. Alhamdulillah pada hari itu saya bisa bahasa Arab. Teman-teman nanya, apa rahasia kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak pakai teori. Jawabannya cuma satu, al-hubbu fi syekh. Mencintai guru. Ini bukan cinta seksual. Ini cinta rohani. Bahwa guruku adalah pewaris Rasulullah, aku mencintai dia supaya sampai kepada cinta Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus sebagai guru. Ini hari gurunya udah dekat belum? Udah lewat. Bagi saya kullu yaumul muallim. Setiap hari guru. Apalagi hari Senin, karena itu hari lahirnya Sang Maha Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, al-i'tiqad annahu muhsinun ila ibadih. Nah, ini masih mirip dengan yang nomor 1. Meyakini bahwa Allah setiap detik tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik. Sudah begitu belum? Sudah begitu? Apapun yang terjadi,
apapun yang terjadi. Oh, kalau kita dapat musibah gimana? Itu hanya check balance dari Allah. Jika kamu dapat nikmat engkau ingat Allah, berarti ingat Allahnya ditanya dulu, ingat Allah karena si barang yang bernama nikmat atau karena engkau menghargai pemberi nikmat. Gimana cara ceknya? Ambil nikmatnya, apakah dia masih ingat Allah? Gimana? Ambil barangnya, ambil nikmatnya, apakah dia masih ingat Allah? Itulah gunanya sakit. Itulah gunanya bangkrut. Itu gunanya gagal bekerja. Itu gunanya pangkat nggak naik, gaji nggak naik. Itu gunanya kalau orang menikah ada cekcok. Ada pernikahan, ada cerai. Itu gunanya ada hidup, ada lahir, ada yang mati. Anaknya lahir dia senang, anaknya meninggal dia masih gimana? Rasa harap dia kepada Allah masih ada nggak? Rezekinya ada, oh dia syukur, wajar. Tapi rezekinya tiada, apakah dia masih mau yakini Allah itu pemberi rezeki? Nah itu baru benar tuh, indikator kedua jalan. Saya bicara terlalu cepat? Masuk? Oke? Alhamdulillah. Yang ketiga, al-i'tiqad anna al-ihsan al-waqi' minhu akbar wa ajal min ay yaqdiya qaul al-'abdi wa 'amalihi wa in hasuna wa kathura syukruhu. Pemberian Allah lebih besar. Nah, ini mesti meyakini apa yang ketiga? Meyakini bahwa kebaikan Allah lebih besar daripada amal, ibadah, dan syukur kita. Jangan ngomong gini, karena ini doktrin yang tidak pas muncul di khutbah-khutbah. Kalau kamu mau tambah nikmatmu, bersyukur. Masih ingat? La in syakartum. Ini ayat gak begitu cara memahaminya. Itu pemahaman yang terhijab oleh nikmat. Jadi kalau nggak mau nambah nikmat, gak usah bersyukur, gitu ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, aku tambah. La in syakartum, kalimatnya gak begini. La azidannakum, aku akan tambah kepada kamu, fashkuru, maka syukurlah. Gak begitu Allah ngomongnya. Allah menambahnya apa? Menyebutkan di depannya, la in syakartum. Kalau kamu sampai kepada tujuan kehambaan, salah satu perangkat kehambaan adalah asyukru. Jadi hamba itu punya dua sayap. Sayap rohani ini Pak, ini serius. Imam Al-Ghazali menyebut sayapnya seorang mukmin, kanannya adalah khauf, kirinya raja. Sayap keduanya di atas syukur, kirinya sabar. Nyambung? Jadi minimal kita punya dua sayap itu, kanan kiri, berarti 4 minimal. Nanti ada pasangan berikutnya. Itu kalau orang melakukan itu rohaninya langsung naik. Itu yang kita sebut mi'rajur ruh. Mau mi'raj rohaninya? Mau menatap rasa nikmat memandang Allah? Memandang Allah itu sederhana aja. Ketika dapat nikmat, memandang bahwa yang memberi dia. Ketika nikmat diambil, rasa bahwa dia maha memberi tidak berkurang. Ya, ini yang dimaksud oleh Imam Latta'illah, al-man'u ainul ata. Ketika Allah menahan satu pemberian, dia sedang memberi sesuatu yang lain. Apa yang diberi Allah saat itu? Ni'matus sabar. Nikmatnya sabar. Sabar itu sayap kita yang satu lagi. 4 sudah, kanan 2, kiri 2. Ya. Jadi kalau mau tambah nikmat, syukur, enggak begitu lagi ya. Gimana yang benar? Bersyukurlah kamu, itulah tujuan puncak kehambaan. Orang yang sudah menjadi hamba, ya, bertambah nikmat dia. Nikmat apa yang bertambah? Dari memandang nikmat kepada memandang yang memberi nikmat. Dari merasakan nikmatnya besar, sekarang merasakan besarnya campur tangan daripada Allah yang Maha memberi. Begitu, ya. Alhamdulillah, saya khawatir aja kemarin ya kita
demo-demo luar biasa, bagus aspirasi disampaikan oke, tapi ketika tidak anarkis, waduh kita zikir gak berhenti Bapak Ibu. Kita doa, kita berminta ya Allah jangan sampai negeri ini gaduh, jangan sampai terjadi perang saudara. Hanya itu doa kita. Kita berdoa ya Allah kuatkan negeri ini. Karena kalau kita negeri gak aman, Bapak gak bisa pengajian hari ini malam ini. Betul? Orang di Gaza bisa pengajian? Sudan? Nigeria, nggak bisa. Mereka udah nggak sanggup. Lagi duduk, bukan petasan Pak, bom. Ya, nikmat ini tidak disyukuri banyak orang yang katanya berjuang atas nama Islam. Tunggu saja masanya nanti. Ya, engkau masih bisa buat pengajian, masih bisa bikin maulid, masih bisa tutup jalan untuk bikin pengajian-pengajian. Masih mengatakan negeri ini tidak aman. Kalau negara zalim dari zaman Muawiyah sampai hari ini tidak ada raja yang tidak zalim kecuali Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia setiap hari merasa dirinya zalim, maka sholatnya setiap hari 150 rakaat. Enggak ada yang enggak zalim. Semuanya Muawiyah itu zalim kepada Ahlul Bait. Anaknya membunuh cucu Rasulullah SAW. Enggak ada sampai hari ini. Maka doa yang paling bagus untuk para raja, para presiden apa? Rabbana zalamna anfusana. Ini kepada Pak Presiden, sampaikan doa ini. Mungkin dia sudah dengar, tapi sampaikan ini. Tiap hari engkau baca doa Nabi Adam yang dia diangkat jadi khalifah dan dia merasa dirinya zalim setiap hari. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim. Dia enggak salahkan rakyatnya, dia enggak salahkan anaknya, dia enggak salahkan bininya. Yang disalahkan kami yang salah. Ya. Maka munajat tiap hari. Ya, 400 tahun Nabi Adam menangisi masalah dirinya dan dia tidak pernah nyalahkan istrinya. Ya, maka bertobatlah suami-suami, apapun masalahmu di keluarga, itu salahmu sendiri. Ya, istri-istri ikut salah. Yang keempat ya, yang ketiga tadi saya ringkas. Semua pemberian Allah lebih besar dari amal dan syukurmu. Dan syukurmu tidak ada kaitannya dengan pemberian. Allah itu memberi suka-suka dia. Bukankah ada orang kafir Allah kasih kaya? Apa dia bersyukur? Dia nggak bersyukur dalam pengertian kita. Tapi dia mensyukuri nikmat yang zahir. Ini perbedaan antara mukmin dan tidak mukmin. Apa perbedaannya? Orang non-mukmin, non-Islam yang tidak mengenal Allah, dia mensyukuri waktu. Maka mereka disiplin, nikmat waktu. Mereka hanya sampai kepada nikmat, syukurnya hanya syukur nikmat. Tidak sampai kepada syukur kepada pemberi nikmat. Inilah yang Nabi maksud dahulu. Nanti orang-orang Islam matinya seperti Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrik. Kenapa? Mereka memandang Allah hanya berdasarkan pemberian. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik yang Allah kasih sukses di dunia, yang jadi motivator hari ini, yang ngomong Bitcoin hari ini, yang ngomong saham hari ini, apalagi forex kali ini. Dia betul-betul menghargai waktunya. Jadi kenapa kita tidak menjadi negara maju? Orang Islam tidak selaras antara makrifat dia dengan syariat dia. Makrifat dia bahwa berterima kasih kepada Allah, tapi dia tidak menghargai nikmat. Tidurnya suka-suka, usahanya suka-suka, kadang kalau punya toko, punya kedai, kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Kalau ada orang WA, jualan online, kadang dibalas, kadang enggak, kadang ketus. Mana bisa begitu? Enggak disiplin. Ya, mereka itu mensyukuri materinya nikmat, tapi mereka tidak sampai kepada syukur sang pemberi nikmat. Nah, kita harus ambil dua-duanya. Meskipun kontroversial, ada tokoh di Malaysia, namanya Abu Asy'ari Muhammad, kontroversial, tapi setelah saya kaji thariqatnya secara ilmu tasawuf, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma mungkin ada gesekan politik, ada khurafat-khurafat yang dilekani murid-muridnya. Ketika dia wafat, ya itu insya Allah beliau terlepaslah dari itu.
Apa kata dia dulu? Untuk bikin muridnya tidak suka tidur-tiduran, biar muridnya itu rajin kerja. Omongan dia apa, Pak? Kalian ini jam 8 masih ngopi-ngopi katanya. Makanya orang Melayu kalah sama orang Cina. Kata dia begitu. Kita nggak usah benci sama orang Cina. Nabi mengatakan hadisnya dhaif tapi benar maknanya. Utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu dari orang Cina. Sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Ibnu Battutah nulis kitab Rihlah Ibnu Battutah dan dia katakan salah satu yang bikin dia takjub kepada orang China, masuk negeri Cina, kata dia di Ibnu Battutah, itu ada gerbang, setiap yang masuk wajahnya di-input secara manual, jadi ada tim pelukis. Orang ini kemudian ditanya namanya siapa segala macam, udah masuk. Nanti kalau kenapa, nanti ada yang selalu mengamati mereka. Kenapa ini orang? Tangkap. Ya, kalau dia berbuat bagus, dia jualan barang bagus, malah disupport, malah diundang ke istana. Itu cerita Ibnu Battutah, Marco Polo Indonesia. Bukan. Marco Polo siapa? Muslim. Dari Maroko. Bayangkan dari Maroko, Pak, itu belum ada terusan Panama, Suez, belum ada. Dia menginput dari Maroko sampai ke Cina, dia balik lagi. Sumatera diceritakan berkali-kali, Semenanjung Malaysia, Jawa, Sulawesi diceritakan semua. Saya baca kitab itu, Bapak mungkin nggak percaya, ini setebal ini, tapi bacanya dari pagi sampai sore selesai khatam. Nggak tahu cara bacanya gimana juga. Ya, terus selesai. Ya, kopinya baru habis 2 gelas, nasinya belum sempat dimakan. Nah, begitu asiknya baca, menghargai waktu. Nah, apa kata beliau ini, Syekh Asy'ari Muhammad? Kamu ini pagi-pagi, udah jam 8, orang udah buka toko, orang udah menjajakan barangnya. Dulu kan belum ada marketplace. Sekarang itu imam yang kalian tunggu itu sudah Allah lahirkan. Kalian masih berpangku tangan. Pantaskan dirimu menjadi tentara-tentaranya. Jadi kalau dia sudah muncul, kalian tinggal gabung dengan mereka. Gimana caranya? Jangan tunggu apa yang yang Islam buat untukmu. Lakukanlah apa yang kamu sudah buat untuk Islam. Jangan nunggu guru kita udah ngasih apa. Lakukan apa yang sudah kita buat untuk pergerakan guru kita. Tentunya guru-guru yang jalannya fi sabilillah, yang bukan kemudian menggerakkan orang untuk dirinya, bukan, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ini baru yang keempat, sudah jam 7 ya. Yang keempatnya ketinggalan tadi. Ya. Alla yastaqillal abdu qadaya wa yastaqsir takalifuh. Tidak meremehkan ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, dan tidak merasa hukumnya menjadi beban. Nah, ini yang sering saya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu ini nyuciin baju anaknya seneng nggak? Seneng. Nyuciin baju suami? Buatin kopi suami? Kalau buatin kopi suami orang? Kenapa? Karena tidak cinta. Nggak cinta. Kenapa keberatan ke suami orang? Karena nggak cinta. Maka indikator orang cinta, dia berbuat untuk yang dicintainya dan dia tidak keberatan. Ya, sudah begitu belum? Sudah. Suami-suami, halo. Berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang pagi, pulangnya seminggu lagi, ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Antum keberatan enggak? Untuk siapa itu? Untuk anak, betul enggak? Ya. Bapak yang apa? Bluebit. Bapak ngeluh enggak kalau ada macet? Ngeluh. Tapi Bapak tahan kenapa? Cinta kepada anak. Itu yang disebut al-jihad fisabilillah itu. Jihad fisabilillah itu dia tahan dengan semua kesusahan di jalan Allah. Kita ini baru jihad untuk cinta kita kepada makhluk, kita belum betul-betul jihad untuk cinta kita kepada Allah. Ini contoh nih, pengen ngaji sama Buya, gaya bener ente ya. Tapi maaf, saya tinggalnya di Ciputat.
Orang ke Sunda Kelapa Ciputat doang ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang begitu. Iya, orang dari Bandung aja datang ke sini kok. Katanya cinta. Katanya cinta. Cinta apaan itu? Itu nggak cinta. Kita ingin cinta, tapi baru kita itu kemudian dimazharkan, diberikan manifestnya. Contoh kecilnya adalah kita ini takut kalau pasangan kita tidak kasih perhatian sama kita, ya. Tapi nggak usah khawatir, ya. Cinta itu kalau dengan kolbu, dia nggak perlu pakai status. Ya, orang dulu cinta-cinta aja tuh kalau keluar balik-balik 6 bulan, nggak ada WA, nggak ada handphone, benar nggak? Wasal bihi ma'rifatahu allati akramahu biha wa tauhidahu alladhi khallahu wa zayyanahu, ya. Khawatir Allah menghapus, mencabut ilmunya dari dirinya, mencabut tauhid dari kolbunya. Ada nggak kekhawatiran itu tiap hari? Itu asbabnya kenapa kita berdoa, ya. Yang keenam, ini sesanggupnya nih, ya. Antakuna amaluhu munaqidatan, dia ada 10. Angan-angannya munaqidatan bihi la yara fi halin min ahwal annahu ghaniyun anhu. Pikiran dia, rasa dia tidak pernah merasa cukup kecuali bersama Allah. Maksudnya apa? Dia selalu bergantung kepada Allah. Jadi jangan hadapi masalah sendiri, gak kuat kita. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, investasi surga itu investasi cinta. Maka bacaannya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Mau jadi investor surga yang terbesar, selain bersedekah dan berwakaf, memberi hadiah dan segala macam, bacalah la haula wa la quwwata illa billah 100 pagi 100 sore, di luar zikir maksurat yang kita sudah baca. Yang ke-7, ayyahmilahu tamakkuna hadhil ma'ani fi qalbihi ala ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdir alaih. Rasa tadi membuahkan satu hal, yaitu cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, kalau cinta ke pasangan, keingatan terus gak? Kepikiran terus? Cinta sama anak, ngeliat anak orang, kedengaran suara anak orang, kita ingat anak kita. Cinta sama istri, kelihatan ada orang mirip-mirip dikit, kebayang bini kita padahal beda jauh. Itu namanya lagi kangen. Kalau begitu cepet-cepet pulang, ya. Kalau memang sanggup pulang, kalau tidak kirim doa. Orang yang kita rindui, yang kita sayangi, bacakan doa. Ya, jangan banyak mengeluh, bahkan menuduh, jangan, ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, ayahrisu ala adai faraidihi wa taqarruba ilaihi min nawafil khair bima yutiqa. Kalau betul cinta, mesti punya amal spesial untuk Allah, karena Allah. Sebagaimana kita kalau senang seseorang, kita punya hadiah spesial untuk dia. Kita punya rasa yang kita rahasiakan untuk dia, yang kita nggak nyatakan kepada teman, kawan, sahabat, bahkan orang tua kita sendiri. Sudah punya amalan itu? Jadi mesti punya semalam, satu hari itu harus ada amalan, orang nggak tahu siapa-siapa. Orang nggak tahu kita sedang beramal itu. Bahkan istri kita lagi tidur. Istri kita lagi tidur, teman kita udah pulang, ya. Kita ngapain? Duduk sebentar saja, 15 menit, setengah jam, bacalah zikir itu. Ya, nggak pula buka status lah, ya. Jam 3, ini kan mohon maaf, ini ada grup-grup, ya, grup tahajud. Bagus sih ininya. Ayo bangun, tapi terbersit di hati, aku loh duluan bangun. Ingin kasih tahu ke teman. Jadi dia ingin mempersaksikan bukan kepada Allah, tapi kepada temannya, aku loh orang tahajud. Ini hati-hati, banyak grup-grup begini, nikmat tahajudnya Allah nggak kasih. Kenapa? Allah mengatakan tuh temanmu sudah tahu, cukup toh? Coba di-upgrade. Jika kamu senang temanmu tahu kamu melakukan sesuatu, harusnya kita lebih senang lagi. Allah yang maha besar, Allah yang maha alim, Allah yang maha memberi, raja di raja yang perhatiannya lebih utama dari semua raja-raja. Dia tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang tiada makhluk satupun yang tahu. Ya. Bahkan guru-guru saya mengatakan nggak cukup Ar-Razi,
Kamu beramal sendiri di rumah, baca zikir, baca Quran nggak cukup. Ada amalan yang kamu simpan di kolbumu, malaikat penjaga, malaikat hafazah, malaikat penulis pun tidak dengar. Ya, dan itu ada dua. Sama tazakkur, yang kedua tafakkur, tadabbur, tafakkur. Itu amalannya. Itu amalan bukan pakai status, dia hanya di dalam diri. Inilah yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Pak Syafi'i di Indonesia. Imam Syafi'i umurnya tidak panjang, hanya 54 tahun. Pak Syafi'i di Indonesia mungkin umurnya sudah 60, 70. Tapi Imam Syafi'i mungkin dia sholat semalam itu hanya 3 rakaat tahajudnya. Tapi dia dari ba'da isya sampai dia selesai witir, satu ayat dia ulang, muncul satu makna. Satu ayat dia ulang, 70 dia ulang, maknanya bertambah. Dan dia menghasilkan 40 hukum, 70 hukum semalam. Perbedaannya. Kalau kita gimana? Baca ayat dari dulu maknanya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Gak bertambah-tambah. Itulah beda Pak Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Dua lagi ya. Ayyasma min ghairihi sana'an, ayyusmi'a min ghairihi man ghairahu sana'an alaih. Ya. Memperdengarkan. Nah, yang tadi merahasiakan, kalau sekarang ini bisa yasma, mendengar dari orang, bisa yusmi'a, memperdengarkan kepada orang pujian-pujian kepada Allah. Waktu kita dulu ikut khuruj tabligh, mereka bab ini, nomor 9 ini paling jago. Tapi kadang-kadang kolbunya nggak nyambung. Teman kita, bukannya matablighnya, personalnya ini. Dia berbicara tentang Allah, kita lihat, ini kolbunya sama ininya beda. Kok tahu? Kelihatan. Kolbu sama kolbu bisa merasakan. Ya, tasannu namanya, dibuat-buat, takalluf, ya, dipaksa-paksa. Hanya gimmick, ya. Kenapa Bapak Ibu kurang menikmati kajian-kajian? Karena ustadznya, mohon maaf, mu'alim guru-gurunya membicarakan sesuatu hal yang tidak ada di kolbunya. Jadi dia sedang bergimik, memaksakan sesuatu yang bukan dirinya. Dia belum ikhlas bicara ikhlas, dia belum cinta bicara cinta. Saya belum tahu saya cinta atau tidak, tapi saya sedang berusaha cinta. Semoga cinta ini yang saya bagi juga ilmunya malam ini, Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nomor 9. Annau in sami'a min ahadin dzikran lahu a'anahu. Ya. Kalau kita mendengar ada orang menyebut nama Allah, nama Rasulullah, nama wali-wali Allah. Contohnya apa? Ada orang bikin maulid, bikin pengajian, kita bantu. Kita sokong. Jalan kita ketutup, enggak usah ngeluh. Alhamdulillah, negeri ini masih aman. Ya. Pak RT masih mengizinkan gang kita ditutup. Berarti negeri masih aman. Kalau negeri perang bisa bikin maulid? Bisa bikin pengajian? Nggak bisa. Ya, syukurilah sampai hari ini masih terjadi itu. Oh, saya nggak suka maulid, saya tiap hari maulid. Ya udah, ente nggak usah ikut maulid yang begitu-gitu. Ente orang khawas, orang khusus spesial. Gak apa-apa. Tapi jangan larang orang yang bermaulidnya berjamaah. Mungkin beda ekspresi dalam maulid. Saya juga katakan, saya tiap hari bermaulid dengan cara saya sendiri. Dengan cara apa? Mengenang Nabi. Mengenang Nabi itu ada 7 ilmunya. Jadi setiap hari itu pasti ada ilmu, salah satu dari ilmu itu yang kemudian kita resapi. Itu cara saya bermaulid kulla yaum. Kenapa? Allah tidak ciptakan alam kecuali sedang mengekspresikan cintanya kepada kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku, mencintaiku, mengenalku. Semoga kajian malam ini menumbuhkan cabang iman yang ke-10, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa ja'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, antarkan kami kepada cinta kepadamu, cinta kepada kekasihmu, dan berikan kami keistiqomahan beramal untuk sampai kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.